Cari sepatu badak buat disiksa pas musim hujan? Ini jawabannya. Halo guys, Dimas di sini dan kali ini kita mau cobain 100 lagi. Tapi menurut gua ini spesial. Bahkan sebenarnya ini yang lebih spesial dari semua 100 yang pernah kita bedah. Kok bisa gitu, Bang? Oke, ya langsung kita bahas secara sederhana. Ini lo lihat ini upper ya. Ini terlihat menjanjikan guys. Kita pernah beberapa kali ketemu lah ya sama upper kayak gini dan biasanya karakternya dua, durable ya, tapi juga breathable. Nah, plusnya lagi adalah dengan monomesh kayak begini dia itu ringan. Wow, ini tampak menjanjikan. Kayaknya lebih performance oriented nggak sih? Nah, itu makanya kita penasaran, pengen potong-potong. Belum lagi, nih tumben-tumbenan. Biasanya 500.000 itu orang-orang tuh pada ngasih rubbernya kecil buat ngehemat bobot katanya ya. Tapi ini size 45 yang sebenarnya 45-nya itu setara 46, 45 setengah lah ya. Karena cukup panjang. Ini dikasihnya hampir full nih, lebih dari 3/4 kayak begini, ini rubber. Nah, kan jadi penasaran, apakah ini memang beneran performance oriented dari 100 atau cuman sekedar sepatu biasa-biasa aja. Dan satu lagi, namanya Balance X ya. Ini buat gue yang suka sama yang berbau stabil atau tipe support itu sangat menarik sekali. Dimana kalau kalian tahu, sekarang gue daily itu pakai Kayano ya, sepatu-sepatu yang stabil. Bahkan buat sneakersnya aja gue mencari yang stabil. Kenapa? Karena gue mencari kestabilan dalam hidup ini ya, termasuk dalam olahraga. Cuman ada satu yang rasanya masih belum stabil, yaitu bau badan. Ya enggak? Namanya olahraga, keringetan, banjir ya kan, baunya masih kuat, masih gitu-gitu aja. Untung sekarang gue nemu ada solusinya nih. Ini Nothing ya. Solusinya ternyata Nothing. Dia parfum yang kalau kita pakai nih ya pas keringetan, ini nggak bikin aneh. Justru dia ketika bercampur sama keringat, aroma badan kita nggak tajem, nggak jadi bau badan ya. Hilang blas begitu aja, bahkan di beberapa kesempatan masih wangi ya. Wanginya kayak gimana? Sedikit kayak bubble gum atau kayak grapefruit, tergantung body chemistry kalian. Gokil nggak tuh ini parfum nih ya? Kalau kalian mau juga, kita udah taruh di keranjang di bawah. Nah, sekarang balik lagi ke sepatunya. Berhubung tadi kita bahas soal stability, balance ya, bener nggak sih ini sepatu untuk kestabilan? Bener nggak sih si monomeshnya ini enak begitu ya? Bener nggak sih ini sepatu ringan? Daripada bertanya-tanya, langsung aja kali ya kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia 100 Balance X. Langsung aja kita cekin ya si uppernya yang bahan monomesh ini. Ini satu penglihatan dari gue ya. Monomeshnya terutama yang warna putih begitu keren tuh corak-coraknya. Wow. Enak banget sih dilihat sama mata. Jadi gue sih ngelihat potensinya nih ya, selain buat mejeng-mejeng cakep gitu. Orang ngeliat itu apaan, cakep banget gitu kan. Ini buat daily juga enak gitu ya. Kenapa dibuat daily enak? Karena ada satu hal lagi yang menarik. Salah satu tester kita mencoba sepatu ini sambil kehujanan ya, sambil hujan-hujanan. Dan ternyata keringnya cepet, goks ya. Ini boleh juga nih menjadi salah satu amunisi kalau mau lari di musim hujan. Nah, tapi kan kita nggak bahas soal styling dong. Kita mau coba cek dari segi kekuatan si meshnya. Pertama kita coba tarik dulu, ternyata material mesh ini bisa menahan sampai 4 kg force. Yang artinya buat rata-rata pengetesan tarik kita, dia itu udah di atas rata-rata ya, 4 dari 5 lah poinnya. Nah, sedangkan gimana ketahanannya? Karena gue mencurigai jangan-jangan ini kuat. Oh, ternyata setelah kita dremel 10 detik, hasilnya kayak gini ya. Ada kerusakan tapi sangat minimal. Gua kan gatel ya, penasaran bener gak sih sebagus itu? Kita tes kedua kali dan hasilnya konsisten. Makanya ini udah bisa kita bilang di atas rata-rata juga. Yang dimana kalau 5 itu sempurna banget ya, hampir-hampir gak ada damage yang visible. Ini adanya di angka 4 dari 5. Goks nih, tepuk tangan dulu dong buat 100 Balance X ya. Nah, sedangkan gimana liningnya? Dimana kita tahu nih, urusan lining ini banyak yang jebol juga setelah di dremel sama kita. Ternyata setelah 10 detik kita dremel, kalian bisa lihat hasilnya kayak gini. Jatuh. Ini minimal banget damage-nya, gue happy banget ngelihatnya. Ini beneran badak nih ya dari segi uppernya. Ya, dan artinya untuk standar kayak gini juga dapatnya 4 dari 5 ya, udah di atas rata-rata juga. Goks boleh juga nih ya.
Nah, detail tambahan, dia itu non-gasseted tang, tapi nggak usah khawatir soal support atau locking. Kalian lihat sendiri ini talinya, ya tipenya kayak begini, dan ini bikin lockingnya tambah bagus. Dan ini nih yang udah lama nggak kita lihat dari beberapa rilisan 100. Nah, ini nih ekstra lobang ya buat tali sepatunya yang berapa kali itu nggak kebuka. Nah, ini kebuka. Box juga nih bisa bikin runner's knot untuk support yang lebih maksimal. Nah, overallnya kalau untuk upper kita kasih 8 dari 10 ya. Kita lanjut, kita bahas midsole sekarang ya, dimana kita menemukan durometer midsole-nya ini ada di angka 10,5 HA. Iya, empuk banget guys, tapi kalau ditanya ini karakternya kayak gimana, dia sebenarnya double. Karakternya itu meredam impact, tapi juga ada bounce-nya sedikit ya, untuk sedikit ekstra lah energi return-nya. Nah, ternyata memang karakternya cukup oke, dan dia itu nggak terlalu liar, dia cukup stabil aja si foam yang dipakainya. Jadi, kalau kemarin kita dapat cuman buat ngeredam doang gitu ya, sedikit lah energi return-nya ada. Nah, kalau yang ini energi return-nya lebih baik lagi. Boleh ya. Dan untuk durometer insole-nya ini juga menurut gua pas ya. Dengan ketebalan yang pas, dia ada di 21 sampai 22 HA untuk reading durometernya. Lanjut kita bahas outsole. Dimana kita dapat outsole yang lebar dengan tebal 3 mm. Nah, apakah ini bagus ketahanannya? Kita coba dremel selama 30 detik. Yang ternyata 10 detik awal itu udah jebol ya, rubbernya udah habis. Dan sisa 20 detik selanjutnya adalah menghabisi si bagian midsole-nya ini. Oh no, ternyata aduh ini sayang juga ya. Yang minusnya adalah ketemu di outsole-nya, ketahanan outsole-nya tidak terlalu bagus, dan untuk standar kita kalau jebol-jebol kayak gini mau nggak mau kita kasih 1 dari 10. Nah, makanya meskipun material upper-nya bagus banget tadi, kita mendapatkan rata-rata material keseluruhan di 4,5 dari 10. Let's go, kita lanjut lagi bahas konstruksinya. Nah, ini juga yang gue demen nih ya. Jadi case-nya, kita kan lagi musim hujan, sering kehujanan, jadi sampel sepatu yang ada di depan kalian ini juga kehujanan guys. Ternyata lemnya aman, nggak jebol. Udah gitu kita ngeliat juga dari segi build quality ini memang mantap. Jahitan-jahitan rapi banget, lem-lemannya rapi dan kuat. Dan kalau kalian lihat ini ya, nah dimana bagian dalam uppernya itu ada bahan kayak gini nih. Nah, ini tuh ditambahkan juga untuk memperkuat ya bagian uppernya dengan sangat baik. Udah gitu dia dijahit strobel ke shock linernya dengan baik juga. Jadi overallnya, wah gue nggak ada komplain sih untuk build quality-nya, jempolan ya. Material bagus ketemu dengan konstruksi yang bagus ya, hasilnya kayak begini ya. 7,5 dari 10 lah, ini oke banget. Ya, jadi selain tadi rapih, kuat, juga terbukti dari kita pakai hujan-hujanan, kerendam beberapa kali, itu tidak rusak ya, si lem-lemannya masih aman. Lanjut, kita ngomong ke kenyamanannya. Nah, ini juga yang mungkin Balance X ini cukup bersinar, di mana tester kita menemukan satu summary sederhana bagi sepatu ini adalah empuk tapi ringan. Ya, dimana biasanya sepatu empuk itu nggak ringan, dan sepatu ringan itu nggak selalu empuk. Tapi dia berhasil mengkombinasi dua hal itu berhasil dengan sangat baik lah. Bobotnya by the way di size 45 itu 249,1 mm. Tapi ingat, 45-nya ini setara 45,5 atau 46 karena 29,5 ya. Nah, udah gitu dia itu berarti di size 42 lebih ringan lagi guys. Jadi kalau kalian cari sepatu empuk, responsif tapi ringan, ini mungkin jadi jawaban buat kalian ya. Nah, sedangkan gimana untuk fitting-fitting yang lain? Two box-nya ini enak, di mana kelebarannya di bagian ball itu kurang lebih 102,3 mm. Ingat size 45 lagi ya. Kemudian instep-nya juga lumayan tinggi di 70, oh tinggi banget malah ini. 74,5 mm ya, pantesan gue enak pakai ini ya meskipun turun size. Nah, jadi itu guys, kalian juga harus catat, ini ternyata kalian bisa turun size kalau pakai sepatu ini, tergantung fitting-fitting atau kelebarannya. Termasuk gue sendiri turun ya dari 46,5, 47 biasanya kan ya, masih bisa muat ke sini. Tapi kalau dipaksa lari ya memang untuk jarak jauh bakal nggak enak ya ke kuku-kukunya. Nah, kita juga menemukan kalau panjang solnya di 100 klaimnya itu 28,5 cm. Sedangkan temuan kita 29,57 cm. Lebih gede malah ya. Enak juga nih. Nah, itu jadi guys, fitting-fittingnya kayak gitu ya. Kalian please sesuaikan aja sesuai dengan ukuran-ukuran kalian. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini gimana heel drop-nya? Berhubung salah satu tester kita tuh bilang untuk berdiri lama pegel. Nah, ini indikator-indikatornya biasanya heel drop-nya tinggi nih. Kita mendapatkan drop
bagian belakang itu 39,5 mm, sedangkan bagian depan 24,4 mm, yang artinya kita dapat dropnya di 15,1 mm. Ya lumayan tinggi ya, wajar. Makanya tadi ada pegel ya. Sedangkan untuk berlari, berjalan nggak ada masalah ya, karena moving ya. Paling itu aja diperhatikan bener-bener teman-teman buat yang ada kondisi tertentu, terutama di lutut ya. Nah, kemudian kita juga ngelihat secara kenyamanan dipakai daily, harian, ini sama sekali bukan sepatu yang panas. Kalian bisa lihat sendirilah, ini breathability-nya sebagus apa, seenak apa. Kemudian fit uppernya ini cenderung lebar juga. Jadi selain ini nih, dia agak stretch ya, kuat. Dan ini fitting uppernya juga lumayan lebar, jadi enak lah, nyaman. Bahkan kalau gue recall ke belakang, ini kayaknya upper 100 yang paling enak dari semua sepatu lari 100 yang pernah kita cobain ya. Dari kenyamanannya kita kasih rating 7,2. Nah, pertanyaan selanjutnya, bener gak sih ini stabil atau ini sepatu stability atau bukan? Performance-nya gimana dipakai lari? Nah, kita akan jawab satu persatu. Soal stabil ya, ini memang jawabannya adalah sepatu yang relatif stabil, tapi kelasnya bukan ke sepatu support atau stability. Ini adalah daily trainer yang stabil aja ya. Apakah ini termasuk sepatu cushion? Enggak juga. Ini adalah sepatu daily trainer yang empuk ya. Nah, kemudian kita juga ngelihat dari segi rocker ini terbilang oke ya, nggak terlalu agresif tapi agak lumayan, dan ini membantu juga untuk pergerakan kalian. Tester kita menguji coba kurang lebih sampai 10 km, ini terbilang baik ya, aman tanpa ada isu apapun sebenarnya dari si sepatu ini, kecuali mungkin buat kalian yang punya masalah lutut tadi ya, mengingat heel dropnya. Tapi dengan catatan kita mencoba dengan pace yang easy ya, nggak terlalu kecil juga sih pace-nya. Kemudian tadi kita udah sempat bahas ya, dari segi upper, support-supportnya dan locknya itu bagus banget, baik di depan ataupun di area heel-nya di sini. Jadi overall-nya ini good sih. Kemudian energy return ini gimana bang kalau di-compare sama Comfort Max yang kemarin? Nah, ini lebih responsif lagi. Gue sih ngeliatnya gini ya, kalau Comfort Max kemarin lebih banyak inspirasinya dari Nova Blaze yang kemudian bisa juga untuk buat jalan hari-hari, pace lambat. Nah, buat kalian yang pengen karakter lebih responsif atau lebih ngebut sedikit, Balance X ini adalah jawabannya. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Dan untuk gripnya di lantai licin, kering, dan lantai licin basah gitu ya, dua-duanya kita coba, gripnya juga bagus. Jadi overallnya kita mendapatkan rating performance-nya 6,8 ya, cukup menarik di sini. Dan kesimpulannya ya, nah kita ngelihatnya ini adalah sepatu yang mungkin 100 akhirnya pol-polan ngeluarin sebuah daily trainer yang bisa dibilang kojonya mereka ya, pamungkasnya mereka, enak disiksa untuk kondisi bagaimanapun ya, kecuali tadi soalnya aja mungkin durabilitasnya nggak terlalu tinggi ya, tapi overallnya dia cukup badak, lem-lemannya badak, uppernya badak, ketemu gesekan, dan banyak hal positif lainnya yang didapat dengan harga 500 ribuan aja. Menurut gua ini udah jadi jempolan banget sih. Nah, sedangkan untuk kegunaan yang lain, gue masih bisa ngeliat dia untuk long run, mungkin setidaknya sampai jarak-jarak half marathon, 10K itu masih aman. Kemudian gue juga ngeliat dia potensial selain daily trainer dipakai buat tempo, speed session, meskipun ada yang lebih enak juga, tapi ini bisa. Jadi kalau kalian akhirnya butuh satu sepatu yang do it for all, ini adalah salah satu opsi yang menarik dari 100, ya meskipun 100 juga punya opsi lain, misalnya kayak Jakarta 6 kemarin ya. Nah, ini gue berikan rating 6,5 dari 10 berdasarkan penilaian-penilaian yang udah. Nah, menurut gue ini cukup oke dan cukup menjanjikan lagi, tinggal di-upgrade aja nih kalau bisa kekuatan outsole-nya. Ini bakal jadi daily trainer gokil banget. Ini susah dicari lawannya sih di harga 500-an, karena ya easy. Kalian bakal dapat banyak benefit ya dari sepatu ini, mau pelari cepat, pelari lambat, buat kalian yang overweight, buat yang biasa-biasa aja, banyak hal yang bisa kita petik ya manfaatnya dari sepatu ini. Tapi by the way teman-teman, satu hal lagi, kalau kalian pakai sepatu kayak gini, tolong kaos kakinya juga pakainya yang bener. Biar apa? Gimana pun enaknya upper sepatu ini, tetap baiknya kita kombinasi sama kaos kaki yang bagus banget. Ya salah satu yang sering kita pakai adalah Richam X, dan kebetulan gue di sini pakai varian basketnya. Buat apa sih varian basket buat lari? Karena ternyata ini semi-semi compression juga, tapi kalian bisa ngelihat mungkin di sini agak lebih tebal ya. Ini ada cushionnya juga, dan kabar baiknya buat kalian yang size-nya 46, 47, 48 ini bisa muat ya. Ini kaos kaki big size buat kaum big size kayak kita nih yang susah cari kaos kaki. Gok sih kalau menurut gue. Itu aja dari kita pembahasan 100 Balance X ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.